Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata depan di, ke, dan dari menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum melangkah lebih maju mengenai materi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusi Bagus Aradupayana dengan NIM 190030126 dan kelas BB193. Pada materi ini, saya membagi pembahasannya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah apa itu kata depan, yang kedua jenis dan fungsi kata depan, lalu yang ketiga kaidah penulisan kata depan, dan yang keempat contoh penyalahgunaan kata depan. Baik, saya mulai dari bagian yang pertama, yaitu apa itu kata depan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar kata depan. Namun belum tentu semua orang sudah tahu arti dari kata depan itu sendiri. Jadi, kata depan tersebut memiliki nama lain yaitu preposisi. Kata depan biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan yang memiliki hubungan makna. Kata depan ini memiliki beragam fungsi yang berhubungan dengan makna dari kata yang mengikutinya. Nah, kalian sudah tahu nih tentang pengertian kata depan, tapi kalian tahu tidak kalau kata depan itu memiliki 3 jenis? Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ada kata dasar dari yang terdiri dari kata dari, di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai, seperti, untuk, bagi, buat, akan, antara, demi, hingga, kecuali, tentang, seperti, serta, dan tanpa. Lalu yang kedua ada kata berafiks yang terdiri dari bersama, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Dan yang terakhir ada preposisi gabungan yang terdiri dari kepada, daripada, dan oleh karena itu. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui jenis-jenis kata depan, selanjutnya kita harus tahu tentang fungsi dari kata depan itu sendiri. Terdapat 10 fungsi kata depan yaitu yang pertama, ada kata depan sebagai arah asal. Lalu, yang kedua ada kata depan sebagai arah tujuan. Yang ketiga, ada kata depan sebagai tempat keberadaan. Yang keempat, ada kata depan sebagai pelaku. Yang kelima, ada kata depan sebagai alat atau cara. Yang keenam, kata depan sebagai hal atau masalah. 7. Kata depan sebagai perbandingan. 8. Kata depan sebagai sebab akibat. Kesembilan, kata depan sebagai tujuan atau maksud. Dan yang terakhir, kata depan sebagai demi atau alasan. Setelah kita mengetahui pengertian kata depan, jenis-jenis kata depan, dan fungsi dari kata depan, selanjutnya kita harus mengetahui kaidah penulisan kata depan. Untuk apa sih kita mengetahui kaidah ini? Apakah ini penting? Yap, ini sangat penting bagi kalian agar terhindar dari penyalahgunaan kata depan dan atau cara penulisan kata depan yang baik dan benar. Mari kita mulai dari kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Kaidah penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali bila kata tersebut tidak berperan sebagai kata depan seperti daripada, kepada, dan kemarin. Lalu yang kedua, untuk kata depan di, ke, dan dari apabila dengan kata yang bukan menyatakan tempat, maka penulisan yang benar adalah digabung. Ingat ya, kalau tidak menyatakan tempat, digabung. Selanjutnya, yang ketiga, penulisan kata di sebagai imbuhan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Penyambungan ini dilakukan ketika dihubungkan dengan singkatan atau singkatan kata yang bukan dari bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, penulisan kata depan di apabila menerangkan suatu kalimat pasif, maka penulisannya digabungkan dengan kata kerjanya. Setelah kalian tahu tentang kaidah-kaidah penulisan kata depan yang baik dan benar, saya pribadi harapkan bagi kalian yang mendengarkan dan menonton materi ini agar tidak salah lagi dalam penulisan kata depan. Malu dong udah dari kecil menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri masih salah dalam penggunaan kata depan.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh penyalahgunaan kata depan agar kalian dapat memahaminya dengan mudah. Contoh yang pertama, helm Anda mohon dikunci, hilang di luar tanggung jawab kami. Dari kata tersebut sudah terlihat kan salahnya di mana? Yap, salahnya ada pada kata dikunci dan di luar. Seharusnya dikunci tidak dipisah seperti itu, karena tidak menyatakan nama tempat. Lalu, untuk di luar seharusnya dipisah karena menyatakan suatu tempat yaitu luar. Contoh yang kedua, awas, pembinaan sedang dilaksanakan. Dilaksanakan tersebut kan tidak menyatakan suatu tempat. Jadi seharusnya kata tersebut disambung, tidak dipisah. Contoh yang ketiga, ini biasanya sering terjadi di sekitaran kita ketika kita sedang melakukan obrolan jarak jauh dengan seseorang. Dari gambar tersebut terlihat penggunaan kata di mana pada kalimat kamu di mana salah. Kenapa? Kalimat di mana seharusnya disambung karena tidak menyatakan suatu tempat dan kalimat di bawahnya yang dikirimkan oleh lawan bicara itu sudah benar. Dari rumah yang menyatakan ia habis melakukan sesuatu di suatu tempat. Kesimpulan. Kalian sudah mempelajari dan melihat penyalahgunaan kata depan. Walaupun kita sering menggunakan bahasa Indonesia, namun kita belum tentu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tujuan saya di sini menerangkan materi ini karena di luar sana masih banyak orang yang tidak tahu penulisan kata depan yang baik dan benar. Nah, kalian yang menonton video ini akan menjadi tahu tentang penggunaan kata depan yang baik dan benar. Saya harap kalian yang menonton video ini sampai habis untuk membagikan ke keluarga atau ke teman kalian yang masih sering salah dalam penggunaan kata depan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kita sudah sampai di akhir perkuliahan singkat kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam penyampaian materi di atas. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih.